Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di pertemuan kedua yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah data flow diagram. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan tentang siklus dari SDLC, kemudian kita akan masuk ke pemodelan proses, di mana yang akan dibahas pertama kali adalah tentang data flow diagram, atau lebih sering kita kenal dengan istilah DFD. Jadi kebutuhan perangkat lunak itu sebenarnya sudah dijelaskan ya, dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional. Pada pertemuan kemarin sudah saya jelaskan detailnya apa itu contoh dari kebutuhan fungsional dan contoh dari kebutuhan non fungsional. Dan sekarang saya akan kembali mengingatkan aja hanya sekilas contoh dari kebutuhan fungsional, di mana di sini kita studi kasisnya adalah sistem mesin ATM ya. Jadi contoh pada sistem mesin ATM yaitu kebutuhan fungsionalnya adalah mengecek saldo, menarik uang, mentransfer uang, dan melakukan pembayaran. Kemudian kebutuhan non fungsionalnya itu meliputi di mana di sini salah satunya adalah pengguna baru membutuhkan waktu belajar maksimal 10 menit untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi utama sistem. Kemudian sistem harus tetap berfungsi minimal 10 jam setelah pasokan listrik dari PLN terhenti. Dan yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk kembali beroperasi setelah sistem mati minimal 2 menit. Ini dari sekitar saja bahwa kebutuhan perangkat lunak itu dibedakan untuk kebutuhan fungsional dan non fungsional. Menurut IEEE 803.2193 mengelompokkan kebutuhan non fungsional ke dalam dua kelompok. Yang pertama, faktor kualitas eksternal perangkat lunak. Kategori kualitas yang bisa diobservasi atau menjadi ketertarikan utama dari pelanggan diantaranya ketetapan, correctness, kekokohan, robustness, untuk kerja performance, ketersediaan dan kualitas antarmuka, interface, keandalan, reliability, ketersediaan, availability, dan faktor kualitas internal perangkat lunak. Kemudian yang kedua, faktor kualitas eksternal. Maaf ini tadi sampai ketersediaan ya. Faktor kualitas eksternal perangkat lunak yaitu kategori kualitas yang bisa diobservasi atau menjadi ketertarikan utama dari pengembang. Di antaranya kemudahan membaca atau memahami struktur perangkat lunak, ketersediaan dan kualitas dokumentasi, kemudahan pemeliharaan, maintainability, adaptasi terhadap lingkungan berbeda, portability. Jadi pengertian sendiri DFD itu merupakan representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan input ke keluaran. DFD juga menggambarkan bagaimana data ditransformasikan dan menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan data. Dan fungsi dari DFD itu sendiri adalah data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Fungsi yang kedua, DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem.
Kemudian yang ketiga, DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran, analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Itu tadi bagian dari pengertian dan fungsi dari DFD. DFD ini tadi kan menggambarkan ya, representasi grafik. Berarti ini nanti DFD dibuatnya dalam bentuk gambar. Jadi simbol-simbol dari DFD itu yang harus kalian pahami dalam pembuatan DFD nantinya. Ada digambarkan simbol persegi panjang, itu menyimbolkan nama entitas atau external entity. Di sini keterangannya adalah komponen DFD yang berada di luar sistem dan perannya adalah memberi input data ke sistem atau menerima input data informasi dari sistem. Ini nanti nama entitas ya. Kemudian ada proses, ini proses lingkaran simbolnya. Namanya tetap proses ya. Keterangan di sini memperlihatkan mengenai apa yang dilakukan oleh sistem. Kaitannya dengan aktivitas pengolahan data, perekaman, pengolahan, pembentukan informasi, dan lain sebagainya. Setiap proses mempunyai satu atau lebih dari data input dan menghasilkan satu atau lebih data output. Jadi di sini proses ya, bisa lebih dari satu atau dua, bahkan lebih dari itu. Kemudian ini ada gambar persegi panjang tapi tidak menutup ya, terbuka di sisi kanannya, dan di sini ada garis di sampingnya yang menjorok ke samping kiri. Sebenarnya ada simbol lain seperti ini, yaitu persegi panjang tanpa ada garis penutup baik kanan ataupun kiri. Itu ada simbol lain juga. Itu artinya adalah nama data store, penyimpanan data. Jadi ini nanti nama tabelnya, bagian internal sistem untuk menyimpan data. Ini lebih tepatnya nanti itu nama tabelnya. Yang kalian tulis di sini biasanya itu adalah nama tabelnya. Kemudian di sini ada garis panah ke samping kanan. Ini bisa ke samping kanan, nanti tergantung aliran datanya. Jadi memang maksudnya adalah data flow, yaitu aliran data. Data yang mengalir di dalam sistem, tepatnya di antara dua proses, dari data store ke proses dan sebaliknya, dari entitas ke eksternal ke sistem dan sebaliknya. Penamaan data flow diusahakan sesuai mewakili objek data sebenarnya, contoh data karyawan, slip gaji, laporan data karyawan, dan lain sebagainya. Jadi ini simbol-simbol yang harus kalian pahami dan ingat. Oke, syarat membuat DFD. Untuk pembuatan DFD harus dilakukan dengan memenuhi kaidah serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal tersebut demi menghasilkan sebuah DFD yang dapat menggambarkan sistem dengan baik serta minim kesalahan. Syarat-syarat dalam pembuatan DFD adalah sebagai berikut ya. Jadi ada syaratnya yang harus dipahami ya. Pemberian nama komponen, jadi nanti ada pemberian nama komponen. Kemudian pemberian nomor pada komponen proses. Jadi proses itu disimbolkan lingkaran, nanti ada nomornya sebelum kalian memberi nama. Kemudian penggambaran DFD sesering dan serapi mungkin. Jadi DFD yang digambarkan harus rapih, tidak berantakan, agar jelas dibacanya ya tentunya. Hindari penggambaran DFD yang rumit ya. Di sini dipertegas lagi, hindari penggambaran DFD yang rumit. Pastikan DFD yang dibangun konsisten secara logika. Nah, jadi harus konsisten secara logika, bisa diterima di akal sehat, dan harus kalian membuatnya harus selalu konsisten. Itu dari syarat membuat DFD. Nah, di sini adalah perancangan DFD yang baik. Antara entitas, yang pertama itu antara entitas eksternal tidak diperbolehkan terjadi relasi. Ini seperti ini. Entitas itu adalah biasanya adalah siapa nanti yang menggunakan aplikasi dari
sistem yang kita buat itu sering disebut dengan istilah entitas, yaitu bisa pegawai, direktur, atau bisa juga nanti dengan istilah customer, direktur, ya, atau istilah lain itu. Tapi entitas di sini adalah menggambarkan siapa aktornya, yaitu aktor ya, siapa yang akan terlibat dalam sistem ini. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan ada relasi antar entitas eksternal dengan data store. Nah, di sini tadi tidak dibolehkan adanya relasi, ya maaf ya, ini relasi antara pegawai dan direktur itu tidak saling terhubungan, nggak boleh ada relasi, ya itu ada aliran data antara direktur ke pegawai gitu, nggak bisa langsung. Dan di sini juga tidak boleh ya dari entitas ke langsung ke data store. Di sini data store itu maksudnya adalah nanti nama tabel yang kalian gunakan untuk menyimpan proses yang terjadinya nanti akan disimpan di mana. Ini biasanya nanti nama tabel. Jadi nggak bisa dari entitas itu langsung ke tabel tanpa melalui proses dulu. Itu yang harus diingat, jadi nggak bisa langsung. Kemudian yang ketiga, agar tidak rancu dalam perancangan sistem, entitas eksternal atau data store boleh digunakan beberapa kali dengan tanda khusus, misal diberikan angka. Ya bisa, contohnya di sini kalau digunakan berapa kali itu bisa ada angka 3, 4, atau 2 gitu, terserah kalian untuk mempersingkat penggambaran DFD kalian. Jadi ini ya, sekali lagi di dalam pegawai direktur itu tidak bisa, entitas itu tidak bisa langsung ada aliran data baik ke entitas maupun langsung ke data store, itu pun tidak bisa. Di sini perencanaan yang baik itu masih semua objek harus mempunyai nama. Jadi nanti yang kalian gambarkan itu harus mempunyai nama. Aliran data selalu diawali dan diakhiri dengan proses. Semua aliran data harus mempunyai tanda arah. Jadi panahnya itu harus diperhatikan. Di sini ada 3 level DFD. Yang pertama adalah DFD diagram konteks ya, disebutnya diagram konteks ya. Menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Merupakan tingkat tertinggi dalam DFD dan biasanya diberi nomor 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks. Berikut aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Jadi jika kalian membuat DFD itu yang pertama harus kalian buat adalah DFD diagram konteks ya. Ya, di sini itu adalah menggambarkan semua proses yang nantinya akan terjadi dalam sistem. Di dalam sistem. Jadi di sini adalah nanti yang terlibat ada customer dan admin. Di sini kalau di diagram konteks itu masih belum ada data store ya. Di sini ada entitas, ada proses. Ya. Penyimpanan data belum ada di sini. Jadi dia hanya menggambarkan secara keseluruhan aja sistem nantinya seperti apa. Di sini ada customer, nanti ada pembelian, pembayaran. Ya, ini nama sistemnya, sistem informasi penjualan Cinderamata di CV Serasan Onlek Sidoarjo. Jadi ini contohnya. Di sini di sistem ini customer bisa melakukan pembelian, pembayaran, kemudian customer juga akan dapat melihat detail produknya. Ya, di sini juga nanti customer dapat melihat nota total pemesanan, nota pembayaran. Jadi ini biasanya laporannya itu informasi di tanda panahnya. Jadi dari sistem itu ke customer berarti itu informasi. Kecuali kalau dari customer ke sistem informasi itu berarti adanya sebuah proses yang terjadi yang customer lakukan di dalam sistem tersebut, yaitu pembelian atau pembayaran. Oke, di sini ya yang kedua admin. Admin di sini ada laporan data pemesanan,
laporan data pembayaran. Dan admin ini yang akan melakukan proses kelola produk, kelola pemesanan, kelola pembayaran. Jadi garis besarnya nanti di sistem itu hal yang akan terjadi adalah adanya pembelian pembayaran, kelola produk, kelola pemesanan, kelola pembayaran, akan ada detail produk yang ditampilkan, nota total pemesanan, nota total pembayaran, laporan data pemesanan, laporan data pembayaran. Garis gambaran umum dari sistem informasi penjualan Cindramata di CV Sirasan Molek Sidoarjo. Kemudian level yang kedua adalah diagram 0 ya, atau diagram level 1, tapi kita sering sebut dengan diagram 0. Merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya, merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram 0. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Nah, nanti jadi ini contohnya ya. Diagram 0. Tadi dari diagram konteks yang lebih umum, kita akan lebih rinci lagi di detail lagi di diagram 0 ya di sini. Tapi juga gambaran keseluruhannya terlihat. Cuman di sini bisa terlihat proses yang terjadi ya. Kalau di sini belum terlihat proses-prosesnya ya. Prosesnya masih sistem informasi. Kalau di sini sudah ada 1.0. Ingat tadi ada pemberian nama di setiap prosesnya, pemberian nomor ya. Di sini ada proses pendataan produk, 2.0 proses pemesanan, 3.0 proses pembayaran. Nah, di sini bisa dilihat customer. Oke, yang pertama ini tanda panah yang ke proses customer akan melakukan pemesanan. Berarti di sini data pemesanan. Di sini ranahnya menuju ke proses pemesanan di angka 2.0. Kemudian customer akan mendapatkan nota total pemesanan. Jadi setelah melakukan data pemesanan, output atau titik baliknya ke customer itu adalah customer akan bisa melihat nota total pemesanannya. Oke, ini customer data login. Jadi proses pembayaran. Jadi kalau pelanggan itu melakukan proses pembayaran, maka yang akan terjadi adalah customer akan memintai data login dan customer akan mendapatkan nota pembayaran. Di sini proses 1.0 proses pendataan produk. Dan di sini customer di pendataan produk itu customer tidak hanya akan mendapatkan informasi tentang data produk. Jadi tidak bisa terlibat di input, update, delete itu nggak ada, sistem produknya ya nggak terlibat. Oke, dari sisi admin di sini melakukan pendataan produk ke proses 1.0. Kemudian di sini di 2.0 admin akan mendapatkan laporan data pemesanan. Dan di 3.0 admin pun akan mendapatkan laporan data pembayaran. Jadi di sini terlihat. Dan nanti di sistem kalian, kalau kalian ingin mengenal sistem apa ya dirinci ini proses apa yang akan terjadi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah diagram rinci. Merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram 0. Jadi nanti setelah diagram 0, nanti kita pecah lagi. Proses 1.0. Nah, kita buat diagramnya. Di sini sampai 3. Berarti nanti diagram rincinya itu ada diagram level 1, level 2, level 3. Diagram rinci itu biasanya nanti kita namai dengan diagram level 1, diagram level 2, diagram level 3. Ya, kita pecah. Ya. Nah, di sini merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada di dalam diagram 0. Nah, di sini dilihat ya. Diagram 0 tadi cuman kayak gini ya.
Yang pertama, proses pendataan penduduk itu cuman customer, data produk ditampilkan ke customer, kemudian admin melakukan data produk ya. Berarti melakukan proses pendataan produk. Di sini kalau di diagram level 1 berarti ya. Ini diagram level 1, admin data produk, pendataan produk ya, melakukan pendataan produk, data produk. Kemudian data produk yaitu proses yang terjadi adalah cek kelengkapan data produk. Setelah berarti ini kan melakukan penyimpanan data produk ya. Ada verifikasi untuk kelengkapan data produk. Sudah diinputkan semua enggak yang ada di dalamnya. Kemudian data produk disimpan dalam tabel dengan nama data produk ya. Jadi ini nih data storage. Yang lain itu gambarnya seperti ini, persegi panjang tanpa tutup. Ada yang tadi disimbolkan, terlihat ada tutupnya di sini ya. Ada tutup di sini, tapi kalau yang ini hanya dua garis saja. Kemudian setelah data produk, kemudian proses yang terjadi adalah 1.3 adalah tampilkan data produk. Jadi dari database ini nanti kita akan melalui proses yang ketiga adalah menampilkan data produk yang akan ditampilkan ke customer. Ini DFD level 1. Nanti kemudian kalau di level 2 berarti proses pemesanan, ya nanti kalian akan lebih rinci lagi proses pemesanannya apa. Melakukan pemesanan, menginputkan apa gitu. Ini kan di sini berarti hanya ada save ya. Mungkin kalian nanti bisa merinci lagi, ada misalnya kalian ada button update gitu, mengubah, berarti ya nanti ada lagi di sini prosesnya yang berikutnya, mengubah data produk dengan update ya, menghapus data produk. Jadi di sini nanti sistem CRUD-nya. Sistem update, delete, read, save gitu kan. Di sini dirinci. Itu diagram rinci nanti disebutkan. Jadi berapa yang ada di sini, berapa proses yang terjadi, kalian akan pecah satu-satu menjadi diagram level 1, diagram level 2, diagram level 3 dan seterusnya. Jadi kalau ada 15 proses yang terjadi pada sistem kalian pun harus membuat diagram rincinya sebanyak 15 diagram. Tuh. Jadi DFD sistem informasi dari penjualan tadi bisa dilihat kesimpulan memiliki dua entitas eksternal, yaitu customer dan admin. Jadi yang terlibat dari sistem informasi penjualan itu cindera mata itu hanya ada dua yang terlibat dalam sistem itu aktornya, yaitu customer dan admin. Kemudian data flow diagram, admin di dalam DFD itu admin input ya, bisa melakukan proses input ya, gimana mengelola produk, mengelola pesanan, mengelola pembayaran. Outputnya laporan, admin mendapatkan output yaitu laporan data pemesanan, laporan data pembayaran ya. Terus dari sisi customer itu akan melakukan proses input, tetapi bukan di input produk ya. Di sini inputnya adalah pembelian dan juga pembayaran. Output yang didapatkan customer adalah data produk, nota total pesanan, nota total pembayaran. Terus yang ketiga prosesnya ya, proses inti yang terjadi adalah pembelian dan pembayaran, transaksinya yang terjadi. Jadi sebenarnya simple, kalau kalian ingin DFD ini simple ya. Jadi menggambarkan menu apa aja yang akan ada di sistem kalian. Itu kalian buat satu persatu, berilisnya. Kemudian yang kedua, kalian proses apa aja yang nantinya terjadi. Nah, setelah kalian mendapatkan itu, kalian juga harus informasi yang lain, yang analisis yang lain, yaitu kalian harus bisa menggambarkan
nanti model database-nya akan seperti apa. Proses misalnya tadi input data produk, input pendataan produk, berarti nanti masuknya ke nama database-nya data produk. Berarti kalau misalnya pemesanan, berarti nanti ada tabel pemesanan kan, transaksi pemesanan, transaksi pembayaran, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kalian sudah bisa menggambarkan semua itu, menggambarkan DFD-nya itu lebih mudah. Oke, sekian materi kita di pertemuan yang kedua ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.